Meski begitu, masih ada kritik yang terlontar. Pasalnya, daftar bangunan golongan A tersebut dinilai tidak mencakup banyak bangunan lain yang sebenarnya memenuhi persyaratan. Salah satunya adalah pemandian di daerah Cihamplas yang kini sedang dibangun menjadi apartemen. Kolam renang Cihamplas sebetulnya itu kan termasuk, menurut kami dari Bandung Heritage, itu termasuk cagar budaya kelas A. Karena itu adalah pemandian pertama dan terbesar dulu di Asia Tenggara. Di mana itu dipakai untuk melatih perenang-perenang yang hebat ketika zaman Belanda begitu. Nah, hilangnya itu karena kabarnya di situ akan dibangun apartemen. Apartemen saya nggak tahu apakah rumah susun atau apartemen, karena konotasinya kan kalau apartemen itu mewah, kalau rumah susun itu menengah ke bawah begitu ya. Nah, menurut kabar katanya akan dibangun kembali setelah dihancurkan gitu, akan dibangun kembali. Tapi keaslian kan pasti hilang. Karena dibangun kembali itu pasti kan dengan menggunakan material baru, kemudian teknologi baru begitu ya. Teknologi pengairan dan sebagainya. Padahal waktu zaman dulu itu kolam renang dibangun, airnya itu diisi dari mata air yang dulu banyak sekali keluar di situ, begitu. Nah, itu kan suatu keunikan juga. Ada patungnya waktu itu yang mengeluarkan airnya gitu dari mata air ke kolam renang itu, begitu. Yang lainnya yang hilang, begitu ya, yang hilang. Banyak bangunan-bangunan yang bagus-bagus. Itu misalnya yang sekarang jadi Hotel Hyatt di Jalan Aceh Sumatera, perempatan di situ. Itu dulu bekas kantor perkebunan teh pertama di Bandung di sini. Tapi yang terlantar banyak nih, yang saya juga khawatir. Barangkali nanti dia juga akan hilang begitu. Karena ada ini kepemilikan. Nah, ini juga kita sayangkan begitu. Sekarang bangunan-bangunan itu terlantar dan apa nasib di kemudian hari? Itu yang kita khawatirkan gitu ya. Harus dimonitor terus. Iya, tinggal bangunan tua yang tinggal kenangan, misalnya aja yaitu Hotel Majapahit. Kemudian juga Gedung Gerahadi. Yang sekarang gedungnya sudah tidak ada, misalnya adalah dulu pasar besar atau pasar gede, sekarang pasarnya sudah tidak ada, ganti dengan gedung Bapeprom di Jawa Timur. Nah, tentu hal-hal ini tuh harus menjadi perhatian kita sekarang. Pengamat dan penggiat pelestarian bangunan tua umumnya mengapresiasikan keberadaan undang-undang Perda yang mengatur tentang pengelolaan benda cagar budaya. Menurut mereka, perbedaan peraturan ini sekurang-kurangnya bisa menahan laju musnahnya bangunan-bangunan tua yang saat ini masih ada, baik bangunan yang terawat maupun tidak terawat. Iya, yang sekarang yang saya alami sendiri di Surabaya itu sudah cukup optimal meskipun belum memuaskan. Jadi untuk melestarikan, melindungi dari kawasan bangunan itu kita dilakukan dengan baik, tetapi untuk memberikan insentif baru dimulai. Nah, di dalam rangka menimbulkan dan memelihara patriotisme dan nasionalisme, sudah bareng pemerintah untuk memberikan pendidikan pada generasi muda harus merawat, kemudian juga harus memberikan perlindungan pada peninggalan-peninggalan bersejarah itu. Meski demikian, penetapan bangunan dalam daftar benda cagar budaya di sebuah kota dinilai masih kurang memuaskan. Selain kurang transparan, juga kurang partisipatif. Akibatnya, kerap muncul berbagai informasi yang melahirkan berbagai dugaan tak sedap. Ini terjadi misalnya ketika sebuah bangunan yang sebenarnya disebut-sebut akan dimasukkan dalam daftar benda cagar budaya tiba-tiba tidak tercantum. Bisa juga karena bangunan tersebut digolongkan lebih rendah dari yang seharusnya. Berbeda dengan golongan A, benda cagar budaya yang masuk golongan B dan C masih lebih leluasa berubah bentuk
Selain itu, pengamat dan penggiat pelestarian bangunan tua juga mempersoalkan masih rendahnya pensosialisasian undang-undang maupun perda, baik kepada masyarakat maupun kepada pemilik bangunan. Terutama sekali menyangkut hak dan kewajiban perorangan yang memiliki bangunan yang masuk dalam daftar benda cagar budaya. Kurangnya sosialisasi menyebabkan pemilik bangunan merasa dirugikan atau terhambat. Terlebih pada saat yang sama, mereka kerap tak mendapatkan insentif. Misal saja terkait pajak bangunan yang biasanya sangat tinggi karena umumnya berlokasi di kawasan kelas 1 di kota tersebut. Pelestarian bangunan-bangunan tua sejatinya tak sekedar untuk memelihara warisan dari masa silam. Dengan pelestarian yang benar, kegiatan ini bisa mendatangkan manfaat ekonomi, baik dalam kepastiannya sebagai objek wisata maupun dari pemanfaatan bangunan tersebut untuk berbagai kegiatan masyarakat. Modal awal pelestarian bangunan tua sudah ada, yakni undang-undang dan peraturan daerah yang mendukungnya. Sayangnya, belum semua kota memiliki peraturan daerah ini. Nah, sudahkah kota Anda memiliki perda yang mengatur tentang perlindungan terhadap benda